Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast dan kita di segmen Create Up. Pemirsa, Agustus lalu majalah Forbes Asia merilis laporan bertajuk Forbes Asia 100 to Watch. Ya, dalam laporan tersebut terdapat beberapa perusahaan startup Indonesia yang dinilai potensial dan dinilai mampu memberikan perubahan. Bulan Agustus lalu, Forbes melansir laporan bertajuk Forbes Asia 100 to Watch perdana. Laporan ini menyoroti perusahaan kecil dan startup yang sedang naik daun di kawasan Asia Pasifik. Perusahaan kecil dan startup yang masuk dalam daftar dinilai mampu memberikan perubahan, seperti dalam mengatasi masalah untuk meningkatkan transportasi di kota-kota yang padat, memperluas konektivitas yang terjangkau di daerah terpencil, dan mencegah pemborosan makanan. 17 negara dan wilayah disurvei dalam laporan ini. Kategori teratas termasuk bioteknologi dan perawatan kesehatan, e-commerce dan retail, makanan dan perhotelan, serta pendidikan dan rekrutmen. Daftar paling banyak menemukan startup di India dan Singapura, masing-masing menyumbang 22 dan 19 perusahaan. Hong Kong menyumbang 10 dan Indonesia 8. Forbes Asia meminta daftar pengiriman online dan mengundang akselerator, inkubator, organisasi advokasi UKM, universitas, pemodal ventura, dan lainnya untuk menominasikan perusahaan. 100 final dipilih lebih dari 900 kiriman. Salah satu startup Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar Forbes Asia 100 to Watch adalah Bobobox. Lantas bagaimana sepak terjang startup di industri hotel kapsul ini? Simak ulasannya hanya di segmen Create Up di Power Breakfast. Ya, dan untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Antonius Bong, Bobobox Presiden. Ya, halo, selamat pagi Pak Antonius, kabar sehat ya? Sehat Manggi, apa kabar? Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita di Power Breakfast pagi ini. Oke, Pak Antonius, sebenarnya bagaimana sih Anda ini melihat industri hospitality di tanah air sendiri? Ya, jadi tentunya memasuki arena new normal ini something yang baru ya bagi kita semua di industri pariwisata, dan kita mengalami apa yang disebut dengan industri mega shifts. Jadi consumer sentiment setelah berubah secara signifikan, keamanan, hygiene, dan health protocols, contactless experience bukan lagi menjadi nice to have, tapi menjadi a must have gitu. Dan untuk industri pariwisata bisa survive dan bahkan thrive, kita harus betul-betul sigap dan cepat untuk bisa beradaptasi dan berinovasi untuk melayani kebutuhan yang baru ya, new consumer sentiments yang ada. Oke, seperti itu. Jadi akhirnya memang cukup dinamis lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumer yang ada. Tapi kita tahu Pak Antonius, hospitality begitu kemarin memang menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Bobobox sendiri ini dampaknya sebesar apa Pak Antonius? Ya, ini tidak terkecuali ya, Bobobox sebagai startup juga kita mengalami impact atau dampak negatif selama pandemi ini berlangsung. Jadi kalau kita ambil secara industry average, occupancy rate rata-rata dari hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5 itu mengalami penurunan lebih dari 50%. Jadi yang tadinya average occupancy rate di 60%, sekarang rata-rata di 23 sampai 30%. Nah, fortunately dan puji Tuhan ya, untuk Bobobox kita mengalami penurunan yang nggak sesignifikan itu. Jadi occupancy rate prior to pandemi kita ada di 83%, tapi tahun ini year to date kita sudah ada di 61%. Jadi secara penurunan sekitar 27% ya kalau dibandingkan dengan pre-pandemic level. Tentunya ini sudah mengalami banyak peningkatan dibanding dengan 2000 tahun lalu ya, di 2020 di mana occupancy rate pada saat awal-awal pengumuman mengenai pandemi itu menurun sampai 70-80%, bahkan ada, saya ingat di bulan April, Mei itu occupancy rate sampai di belasan persen. Jadi tentunya thanks to vaksin rollout kita sudah bisa mengalami peningkatan occupancy rate. Oke, artinya memang ada penurunan yang dialami oleh Bobobox, tapi mungkin strategi apa yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Bobobox untuk bertahan? Oke, mungkin yang dari existing facilities kita, sekarang kita ada 14 cabang Bobobox Spots,
kita meningkatkan dari segi health dan health protocol and safety protocols dengan robust and contactless check-in proses kita. Jadi dari scan KTP, scan wajah, eKYC ya, sampai check-in, masuk ke kamar, itu semuanya terjadi secara contactless via digital. Juga CHSE obviously sangat penting, satu certification yang diadakan oleh Kementerian Parekraf. Di situ kami juga, semua hotel kami sudah CHSE certified. Lalu kita mengharuskan juga untuk guest kami memiliki vaksin sertifikat yang terdaftar di Peduli Lindungi atau minimal antigen H-2. Jadi ini adalah inisiatif-inisiatif yang pada saat kita rilis itu menjadi banyak kendala sebetulnya, di mana banyak orang yang masih belum divaksin pada saat itu, banyak orang yang nggak mau mengeluarkan cost untuk antigen. Tetapi kami yakin bahwa market kami arahnya ke arah sana. Orang ujung-ujungnya adalah menginginkan keamanan dan kenyamanan itu nomor satu ya. Jadi it's a cost to pay waktu kita merilis, tapi sekarang dengan dan equity yang kita udah bangun sebagai tempat yang aman, justru jadinya bagus gitu. Jadi orang mau cari tempat yang aman, yang udah vaksin semua, ya ke Bobox gitu. Jadi kuncinya adalah kita di sini harus mengerti betul target market atau pasar kita ya, customer kita apa yang mereka perlukan. Oke, jadi akhirnya memang sudah melakukan adaptasi dan berbagai hal, salah satunya CHSE juga sudah dilakukan sertifikasinya. Tapi Pak Antonius, kembali saya membicarakan soal dampak pandemi terhadap Bobox. Adakah kemudian penutupan cabang akhirnya dilakukan oleh manajemen? Penutupan cabang nggak ada. Justru ada penambahan cabang. Jadi kita di tahun ini kita masih menambah 3 cabang Bobox Hotel, dan kita juga merilis produk baru yaitu Bobo Cabin. Melihat juga ya dengan keperluan user-user kita, apa yang mereka cari di arena pandemi ini. Kita lihat wisata alam itu potensinya naik pesat, dan kita melihat banyak orang yang sekarang ingin tetap pergi tapi maunya aman nih, nggak mau yang bahaya-bahaya, nggak mau yang rame-rame. Dan di sini kita melihat potensi untuk kita merilis produk baru kita, Bobo Cabin. Nah, Bobo Cabin ini kita juga udah menambah lokasi, 4 location. Ada di Bandung Selatan, Bandung Utara, ada juga di Danau Toba. Ini yang justru produk andalan pada saat pandemi, right? Karena kita ada di outdoor, in the beautiful sceneries. Mungkin dari background saya kelihatan ya. Fresh air, peaceful, orang yang ingin escape to nature, yang udah lama bosan di rumah, dan mencari tourism destination yang aman ya. Dan ini menjadi produk andalan kami. Justru di waktu pandemi, Bobo Cabin ini berhasil mendapatkan occupancy rate 100% sejak kami launch di bulan Februari. Oke, jadi justru Bobox ini hadir di beberapa wilayah lagi di Indonesia gitu ya Pak. Tapi Anda sendiri melihat di tahun 2022 nanti tuh untuk perkembangan industri hospitality itu seperti apa? 2022 saya lihat akan ada travel bubble, right? Jadi melihat dari penurunan kasus yang cukup signifikan, vaksin rollout program yang sangat baik dilakukan oleh pemerintah, saya sangat yakin, terutama domestic travel ya, we will see a travel bubble gitu. Of course ini sangat penting untuk kita terus menjaga protokol kesehatan ya dari setiap masyarakat. Untuk international travel belum bisa bilang ya kapan akan terjadi pembukaan border secara besar-besaran dari negara-negara tetangga. Tapi minimal dari domestic travel kita sudah melihat kenaikan yang cukup besar. Oke, lantas bagaimana kemudian kehadiran Bobox begitu ya sebagai pemain di hospitality bisa menjangkau segmen market yang ada selama ini? Bagaimana kemudian akhirnya bisa menjadi salah satu yang cukup diingat oleh masyarakat, tapi nanti Pak Antonius akan kami ulas usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Power Breakfast segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast dan masih di segmen Create Up, dan kembali kita lanjutkan diskusi pagi ini bersama dengan Bapak Antonius Bong, Bobox Presiden.
Pak Antonius, kembali kita lanjutkan obrolan kita tadi. Sempat saya tanyakan bagaimana kemudian kehadiran Bobobox dapat menjangkau segmen market yang dituju. Dan sebetulnya segmennya di mana ini untuk Bobobox, Pak Antonius? Oke, jadi it's quite interesting. Bobobox Hotel dengan Bobo Cabin segmennya cukup berbeda ya. Walaupun pada awalnya kami membuat produk Bobo Cabin, kami pikir bakalan mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau untuk Bobobox Hotel, segmen kita ada di umur 18 sampai 35. Secara gender 48% male dan 52% female. Gitu, dan use case-nya paling banyak adalah satu untuk business travel dan kedua itu untuk staycation. Jadi justru sekarang di masa pandemi ini staycation yang lebih heavy nih karena orang sekarang udah they can work from anywhere ya. Jadi staycation itu bisa menjadi satu use case baru nih bagi a lot of hospitality players, di mana orang bisa mungkin tinggalnya, contoh kalau di Jakarta ya, banyak yang tinggalnya di Bekasi, di Depok, yang tadinya mereka harus go to work and travel back and forth, sekarang mereka prefer untuk stay dekat dengan tempat kantornya ya, tempat kerjanya, supaya mereka nggak harus commute gitu. Jadi itu satu ini yang kita lumayan lihat juga gitu, tren yang sangat signifikan meningkat. Kalau untuk Bobo Cabin, secara umur itu sangat wide dari 18 sampai 60 tahun. Kita lihat millennials, Gen Z, family getaways, people working from cabin. Jadi sangat-sangat varies sebetulnya. Oke, jadi ternyata tren staycation ini juga bisa menjadi angin segar gitu ya untuk industri hospitality saat ini. Tapi di sisi lain, Pak Antonius, bagaimana ini dengan appetite para investor di industri hotel kapsul? Sejauh itu seperti apa? Oke, sebetulnya investors kembali lagi they are interested in anything yang bisa memberikan good capital gain ya, or good return on the investment. Tentunya dengan memperhatikan risk level yang ada. Jadi selama user base kita semakin besar, product market fit kita terus tervalidasi, competitive edge dari sisi teknologi dan brand equity kita juga semakin menguat, dan kita agile dan inovatif enough untuk terus merefine produk kita terus stay relevan, investors appetite saya rasa akan remain high. Yet banyak negatif sentimen dari investor yang melihat industri pariwisata pada awal-awal pandemi. Tapi bagaimana kita agile untuk memenuhi kebutuhan user yang berubah inilah yang menjadi justru mood booster ya untuk investor-investor di hospitality.